Kita sudah melihat bagaimana Amsal berbicara tentang seks, kadang sebagai berkat, kadang sebagai konsumsi. Hari ini Amsal memberi kita sudut pandang lain, seks sebagai nafsu makan. Banyak orang sekarang melihat seks seperti itu, tidak lebih dari sekadar memuaskan rasa lapar. Tetapi Amsal menantang pandangan dangkal ini dan memanggil kita kembali pada rancangan Tuhan. Ikuti terus, karena pesan ini bisa mengubah cara kita memandang kepercayaan, keintiman, dan perjanjian. Amsal pasal 30 ayat 18 sampai ayat 20. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak kumengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu menyeka mulutnya, dan berkata, "Aku tidak berbuat jahat, seks sebagai nafsu makan." Amsal pasal 30 ayat 20 terdengar sangat relevan dengan zaman modern. Bagi banyak orang, seks hanyalah soal nafsu. Kenapa harus merasa bersalah? Kata mereka. Bukankah sama saja seperti makan enak? Tapi kenyataannya, dorongan alami kita adalah melihat seks sebagai sesuatu yang besar. Seks tidak hanya menggugah tubuh, tetapi juga hati kita. Untuk sampai pada titik di mana seks terasa biasa saja, orang harus melatih dirinya untuk memisahkan kenikmatan fisik dari komitmen pribadi. Lama-kelamaan, jiwa terpisah dari tubuh, dan seks menjadi sekadar tindakan fisik, hanya menghapus mulut lalu berlalu. Namun Tuhan merancang seks untuk sesuatu yang jauh lebih dalam. Seks dimaksudkan untuk menunjukkan sekaligus memperdalam kepercayaan penuh. Seks adalah pemberian diri yang radikal, cara yang tanpa syarat dan sangat pribadi untuk berkata, "Aku sepenuhnya dan hanya milikmu." Dalam perjanjian pernikahan, ketika janji ini dijalani dengan sungguh-sungguh, seks menjadi ikatan yang membuat suami dan istri semakin tak terpisahkan seiring waktu. Di luar perjanjian itu, seks kehilangan keindahannya. Ia berubah seperti belanjaan di pasar, biasa, rutin, dan akhirnya membosankan. Apa yang seharusnya agung menjadi sesuatu yang hambar. Mari kita berhenti bentar dan mikir. Pandangan tentang seks dan pernikahan ini sangat bertentangan dengan budaya kita. Apakah ini masuk akal bagimu? Mengapa atau mengapa tidak? Mari kita berdoa bersama. Tuhan, budaya kami membombardir kami dengan cerita yang entah menjadikan seks terlalu agung atau sebaliknya terlalu murah. Lindungi umat-Mu dari distorsi ini. Tolong, baik yang menikah maupun yang masih lajang, untuk melihat seks dalam hakikat sejatinya. Sebagai cinta perjanjian, hadiah kudus darimu yang penuh dengan kepercayaan dan komitmen. Amin. Terima kasih telah bergabung dalam pembelajaran Alkitab hari ini. Jika Anda merasa diberkati melalui firman ini, bagikan kepada keluarga dan teman-teman Anda. Jangan lupa untuk like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus belajar dan bertumbuh bersama dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.